Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, jadi kami dari kelas 9B akan menunjukkan penampilan literasi yang berjudul Legenda Malin Kundang. Selamat menyaksikan. Aduh, gini banget rasanya hidup sendiri tanpa suami. Banting tulang sendiri, beli beras sendiri. Untung punya anak yang rajin dan teladan kepada orang tuanya. Malin, bantu ibu menjemur ikan, nak. Kalau cepat kering, bisa kita jual di pasar besok. Baik, Bu. Bu, semoga ikannya cepat kering agar kita bisa memberi beras. Iya, nak. Walau sedikit, yang penting halal. Kasihan ya hidup mereka kesusahan, tapi anak itu rajin sekali. Bu, aku berjanji, aku akan sukses. Kita tidak akan miskin lagi. Dan kita akan mempunyai stok beras yang lebih banyak. Amin, nak. Semoga doa ibu selalu menyertaimu. Waktu terus berjalan, Malin kini tumbuh menjadi pemuda yang tampan, gagah, dan penuh semangat. Namun, di dalam hatinya tersimpan keinginan besar. Ia ingin mengubah nasib. Ia ingin keluar dari kemiskinan dan merantau ke negeri seberang. Bu, aku ingin pergi merantau. Ada kapal besar yang berlabuh di dermaga. Aku bisa bekerja di sana dan mencari rezeki. Merantau, nak. Kalau kau merantau, siapa yang menemani ibu? Bagaimana jika terjadi sesuatu kepadamu? Jangan khawatir, Bu. Aku sudah besar. Aku bisa menjaga diri. Kalau begitu, pergilah, nak. Tapi ingat pesan ibu. Jangan lupakan kampung halaman dan jangan durhaka kepada ibu. Aku berjanji, Bu. Selamat tinggal semuanya. Dah, Ibu. Tuhan, semoga apa yang diinginkan Malin bisa tercapai dan Malin bisa menjadi orang sukses di sana dan Malin tidak akan lupa kepada ibunya di kampung ini. Baik, Tuan, saya akan mengerjakannya. Perjalanan panjang pun dimulai. Malin bekerja keras menempuh panas dan hujan, ombak dan badai. Dari seorang anak buah kapal, ia perlahan naik derajat hingga akhirnya dipercaya menjadi saudagar besar. Kekayaan, kemewahan, dan kedudukan tinggi ia raih. Andai aku tidak seperti ini, pasti aku masih di rumah dengan ibuku.
kalian semua, ada yang mau bantu aku enggak? Sini maju ke depan. Wah, anak ini rajin sekali. Walaupun panas, hujan, dia tetap bekerja. Malin, sini bisa bicara sebentar? Ya Tuan, ada apa? Beberapa bulan ini saya sering melihat Anda bekerja keras. Andai saja saya punya saudagar sepertimu, maukah kamu melanjutkan perdagangan ini? Apakah Tuan yakin? Saya baru berapa bulan lo kerja di sini. Saya yakin karena saya sering melihat sebagai pemimpin perdagangan ini. Saya menerima jabatan ini Tuan. Namun, bersama kesuksesan itu, rasa rendah hati mulai hilang dari hatinya. Malin semakin lupa pada masa kecilnya dan juga pada ibunya. Dan beberapa tahun setelah Malin menjadi kaya raya, ia akhirnya menikahi seorang wanita bangsawan. Malin, lihat ada kampung kecil di sana. Sepertinya aku pernah ke sana, tapi kapan ya? Ayo, kita singgah saja ke sana. Yuk. Masyarakat masuk, yang usianya 5 menit. Lihat, ada bapak besar di tengah kita. Wah, pasti tuannya serangan air raya negeri seberang. Wah, siapa ya orang Ayo sini, aku bantu turun. Iya, itu anak saya. Lihat orang-orang miskin di sana sedang membicarakan kita. Dasar miskin. Itu Malin, anakku Malin pulang. Ya Tuhan, akhirnya dia pulang. Malin, akhirnya kau pulang. Kau sudah jadi orang kaya sekarang. Ibu sangat merindukanmu. Malin, siapa perempuan tua ini? Bajunya lusuh sekali. Cih, Aku tidak mengenal dia. Dia hanya pengemis yang mengaku-ngaku. Apa yang kau katakan, nak? Aku ibumu. Lihat wajah ini, tangan ini yang dulu merawatmu. Kau diam. Kau bukan ibuku. Ibuku telah meninggal. Dia mewariskan harta dan kekuasaannya kepadaku. Kau hanya pengemis yang mengaku-ngaku. Apa yang kau katakan, nak? Malin, jadi ini yang kau sembunyikan. Kau bilang ayah ibumu kaya raya. Lalu apa ini? Dia memang bukan ibuku. Ibuku telah tiada. Jika memang dia ada, penampilannya tidak mungkin seperti ini. Dia hanya pengemis. Kau juga bilang rumahmu semewah istana. Lalu ini? Aku tidak mengenal dia. Dia hanya seorang pengemis tua. Rumahku saja semewah istana. Masa dia orang ibuku yang lusuh penampilannya saja tidak mungkin seorang bangsawan. Apa yang kau katakan, nak? Kita selalu berjalan
Diamlah kau pengemis, jangan permalukan aku di depan istriku. Diamlah kau. Cepat, pergi kau. Ayo kita pergi saja dari sini, aku sudah malas melihat muka dia. Hati seorang ibu hancur berkeping-keping. Air matanya jatuh bersama doa yang lirih namun penuh kepedihan. Dan di saat itulah alam seakan-akan mendengar ratapan seorang ibu. Angin bertiup kencang, ombak mengguncang, petir menyambar. Kapal megah itu hancur diterjang badai. Malin berteriak memohon ampun, tapi semuanya sudah terlambat. Tubuhnya perlahan membatu menjadi saksi bisu atas kedurhakaannya. Ya Tuhan, jika memang dia bukan anakku, aku ikhlas. Tapi jika memang benar dia anakku, hukumlah dia atas kedurhakaannya kepada orang tua. Malin, apa yang terjadi dengan tubuhku? Tidak, apa yang terjadi denganku? Apakah dia memang ibuku? Ibu, aku meminta maaf. Aku mengaku bersalah. Tidak, maafkan aku ibu. Tidak. Maafkan aku ibu. Nak, seandainya kau tidak sombong, mungkin ibu akan memaafkanmu. Tapi semuanya sudah terlambat. Sejak saat itu, batu Malin Kundang berdiri di tepi pantai sebagai pengingat bahwa sebesar apapun kesuksesan manusia, jangan pernah melupakan jasa orang tua, terutama seorang ibu. Demikianlah legenda Malin Kundang, kisah yang tak lekang dimakan waktu, kisah yang turun-temurun diceritakan agar kita semua tidak menjadi anak yang durhaka. Demikianlah tadi penampilan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan adegan yang membuat tidak nyaman. Kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.